import sudah mulai dilakukan, tetapi belum sampai kepada distributor. Ini kan saya kira yang juga diakui oleh pemerintah, itu sekarang ini konsentrasinya adalah memastikan bahwa beras itu sampai kepada penerima, sentra-sentra penjualan dan sebagainya gitu. Jadi saya kira kalau dari sisi angka ya, bahwa beras itu ada, itu memang ada, tetapi memang sangat mungkin itu belum sampai kepada distribusi yang dekat dengan penerima akhir, sehingga harga tetap dalam situasi yang tinggi gitu. Jadi kalau misalnya tetap ada orang yang mengatakan beras itu mahal, Anda mengatakan ini soal distribusi, bukan karena tidak ada beras di tanah air, artinya memang selama ini ketersediaan beras itu hanya dikonsentrasikan demi waktu bansos untuk kampanye aja, Dok? Saya kira itu masuk akal ya, karena kan kepentingan untuk 3 bulan pertama sampai pemilu itu konsentrasinya di sana. Dan kita tahu bahwa bansos itu tidak hanya program pemerintah dalam arti yang dilaksanakan oleh pemerintah, tapi juga saya kira calon legislatif itu juga menggunakan ini sebagai amunisi untuk melakukan kampanye dan melakukan usaha untuk terpilih, dan itu bansos juga elektoral lah. Nah, jadi kira-kira kalau mau disederhanakan ya, supply itu ada, tetapi konsentrasinya memang untuk kepentingan elektoral. Jadi nggak benar ya bahwa gara-gara bansos yang jor-joran maka beras jadi langka, bahkan mungkin secara ekstrim disebut tidak ada gara-gara udah lebih dahulu diberikan sebagai bantuan ketahanan pangan atau bansos. Saya kira kalau tidak ada tidak benar ya. Saya kira tidak benar bahwa karena bansos lalu barang itu tidak ada. Tetapi memang ada problem dengan distribusi setelah itu. Karena barang itu sebenarnya ada kan, dan bahwa pemerintah kemudian melakukan import yang lumayan besar soal beras ini, saya kira itu juga menunjukkan bahwa sebetulnya supply beras itu ada. Kalau begitu apa penjelasannya kalau Anda ingin katakanlah bahwa bansos waktu pemilu adalah sesuatu yang memang tidak terhindarkan gitu. Jadi bansos yang bersifat elektoral atau keterpilihan. Apakah ini juga yang menjelaskan mengapa bansos di tahun 2024 ini begitu tinggi, bahkan jauh lebih tinggi di saat masyarakat Indonesia itu jauh lebih menderita di saat pandemi? Kalau kita lihat perspektifnya lebih luas ya, bahwa yang namanya politik elektoral itu selalu digunakan oleh setiap rejim di setiap pemilu dan mungkin di semua negara gitu ya. Cuman intensitasnya yang berbeda. Nah, kali ini sangat mungkin intensitasnya tinggi. Dan karena itu mungkin kemudian mengganggu distribusi. Saya kira ini problemnya adalah problem kemudian agak teknokratis, dalam arti kepastian instrumen-instrumen itu memastikan bahwa barang itu ada selain untuk kepentingan elektoral ini gitu. Ya, jadi tetapi itu pertanyaan saya adalah soal besarnya bansos. Ya. Dalam sejarah bansos, mengapa bansos di tahun 2024 yang tahun politik jauh lebih besar dibandingkan bansos ketika bangsa ini jauh lebih menderita waktu pandemi? Kalau kita sekali lagi lihat perspektifnya tidak hanya dalam konteks ekonomi ya, tapi juga dalam konteks politik, saya kira problemnya adalah bahwa setiap pemilu itu selalu ada kecenderungan untuk menggunakan keuangan negara untuk kepentingan elektoral. Itu sesuatu yang alamiah. Kalau kita lihat dalam pengalaman kita sendiri juga siap ada pemilu, selalu ada upaya untuk melakukan usaha elektoral melalui keuangan negara. Tetapi ketika kontrol dan check and balances itu terjadi, itu tidak terjadi dalam intensitas seperti sekarang. Jadi saya kira kalau kita baca dalam konteks yang lebih luas, memang nampaknya sekarang ini ya secara ekonomi politik checks and balancesnya itu agak lemah, sehingga memang kemudian upaya-upaya untuk menggunakan instrumen keuangan negara untuk kepentingan elektoral itu agak lebih intensitasnya agak lebih tinggi dibandingkan periode-periode sebelumnya. Dan memang dalam sejarah bansos demi elektoral atau bansos di masa pemilu itu menjadi sebuah keniscayaan dalam setiap rezim. Betul. Kalau kita ingat dulu juga, nanti saya akan masuk ke situ, 2009 ada Pak SB dengan BLT-nya. Tetapi memang tadi saya menggarisbawahi soal intensitas. 2024 ini memang intensitasnya yang jauh lebih masif. Saya mau masuk apa yang dikatakan oleh Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. Ketika banyak kritikan atau sorotan tentang bansos.
Ini adalah cara untuk membangun pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keuangan negara dan dengan demikian masyarakat juga akan ikut tentu dalam hal ini mengawasi dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan yang tidak mampu mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana. Ini untuk menciptakan suatu iklim akuntabilitas dan juga ownership atau rasa memiliki terhadap negara ini dan seluruh rakyat Indonesia. Ini diucapkan oleh seorang Menteri Keuangan ketika orang memberikan sorotan pada bansos demi pemilu. Sebenarnya bagaimana memaknai pernyataan Menteri Keuangan ini? Apakah ini mampu meredakan kecurigaan kita tentang penggunaan bansos? Saya kira beliau mengingatkan ya bahwa bansos itu dibiayai oleh keuangan negara dan keuangan negara itu sebenarnya milik rakyat. Jadi kalau rakyat mendapatkan bantuan sosial itu bukan karena semata-mata kebaikan hati pemerintah dan presiden tertentu dan mungkin kelompok tertentu, tapi ini adalah sebuah desain ya, sebuah kebijakan dari pemerintah siapapun dia tanpa nama gitu ya, pemerintah manapun gitu untuk memberikan bantuan sosial dalam situasi yang memang masyarakat memerlukan bantuan itu sendiri. Saya kira jelas sekali bahwa statement itu mengatakan bahwa bantuan sosial jangan dikaitkan dengan kepentingan elektoral. Dalam konteks pemilu saya Bagaimana kemudian ada orang berspekulasi bahwa ini ada bansos yang memang sengaja dipaksakan dari pos anggaran yang sebelumnya tidak dialokasikan. Apakah ini juga tersirat maksud itu atau enggak? Sama sekali bukan. Lebih ke arah bahwa bansos adalah dari negara. Dan memang sudah dialokasikan sesuai dengan posnya. Betul, jadi saya memaknai ya statement itu adalah untuk menempatkan pada proporsi yang sebenarnya. Jadi yang namanya bantuan sosial itu adalah bantuan yang diambil dari keuangan negara dan uang negara adalah milik rakyat juga, sehingga sebetulnya ya dalam arti tertentu rakyat itu tanpa harus punya beban politik untuk memilih siapapun dan kemudian preferensi pada siapapun, sebenarnya dia punya hak untuk mendapatkan itu. Karena dia dalam situasi yang kurang beruntung ini mendapatkan bantuan sosial dan itu bersumber dari keuangan negara. Bung Pras, pertanyaan saya begini. Melanjutkan soal upaya menstabilkan harga. Anda katakan tadi soal distribusi. Jadi ini sedikit banyak bisa menjelaskan pada publik untuk tidak lagi bersyakwa sangka atau mencurigai bahwa harga beras mahal karena beras habis gara-gara bansos yang jor-joran. Itu sudah Anda jawab bahwa ini masalah distribusi. Tapi pertanyaannya Presiden sendiri setelah pencoblosan 15 Februari itu mengatakan lihat saja dalam sepekan, 2 pekan harga akan kembali normal. Tetapi per hari ini saat kita bicara hari Kamis tanggal berapa sekarang ini? 14 Maret itu diakui sendiri oleh Kabulok, ya turun tetapi relatif kecil kalau kita bisa bilang. Kenapa perintah presiden tidak juga mampu mengendalikan atau memastikan distribusi itu sampai ke tangan konsumen? Iya, karena memang itu kan distribusi itu berada dalam satu dinamika market ya, dinamika pasar gitu. Dan itu tidak bisa diperintah gitu. Maksudnya kalau faktanya memang beras itu belum ada di sentra-sentra, maka ya kemudian kelangkaan itu masih dialami. Meskipun sebetulnya susah sekali, ini kita sudah hampir 1 bulan sejak perintah presiden atau sejak apa yang disebut janji presiden bahwa sepekan 2 pekan harga akan turun kembali. Memang susah atau sengaja dipersulit? Saya kira itu kurang diantisipasi ya. Jadi oleh birokrasi yang mengurusi ini itu tidak diantisipasi dengan baik sehingga memang ketika diperintah oleh seorang presiden pun tidak serta-merta karena memang secara teknis itu tidak mudah untuk mendistribusikan beras dalam hal ini secara baik sehingga bisa menurunkan sehingga direspon oleh market harga turun. Ini juga menunjukkan bahwa memang ada dinamika market di dalam perberasan ini yang mungkin memang tidak serta-merta bisa mengikuti dinamika pasar gitu karena mungkin ada kekuatan-kekuatan yang menguasai market sehingga bisa menentukan harga gitu. Jangan-jangan bisa akan terjadi seperti minyak goreng. Apa kita akan mendengar akan adanya tersangka mereka yang dituduh mengumpulkan minyak goreng karena sudah disebut juga sudah disinyalir ada 10 perusahaan besar yang sengaja menimbun beras. Apakah akan ke arah situ?